Kebiasaan yang membuat orang merendahkanmu, King Stoik. Halo para Stoik, pernahkah kamu merasa diremehkan oleh orang lain? Seringkali, hal itu terjadi tanpa kita sadari. Bukan karena mereka lebih superior, tetapi karena kebiasaan buruk yang kita tampilkan secara tidak sengaja membuat orang lain kehilangan rasa hormat. Ini bukan sekadar tentang cara berbicara atau berpakaian, tetapi lebih dalam lagi, terkait sikap mental dan perilaku yang kita bawa dalam interaksi sosial. Filsafat Stoa menekankan pentingnya kesadaran diri. Kita harus selalu waspada terhadap tindakan dan pikiran kita. Berdasarkan pengalaman saya, berikut 7 kebiasaan yang perlu dihindari agar orang lain tidak merendahkanmu. Siap? Mari kita mulai. Pertama, terlalu banyak mengeluh. Dulu, saya pernah terjebak dalam siklus mengeluh. Setiap hari, ada saja hal yang saya keluhkan. Saya terus-menerus berbicara negatif kepada orang-orang di sekitar saya. Tanpa disadari, saya memberikan kesan sebagai orang yang tidak bisa mengendalikan diri dan selalu melihat sisi negatif dari kehidupan. Mengeluh memang terkadang bisa melegakan, tetapi jika berlebihan, hal itu membentuk pola pikir negatif dan memengaruhi cara orang lain memandang kita. Orang cenderung menghindari orang yang selalu mengeluh. Mereka menganggap orang tersebut lemah dan tidak mampu menghadapi tantangan. Setelah mengurangi kebiasaan mengeluh, saya menemukan bahwa interaksi saya dengan orang lain menjadi lebih positif dan bermakna. Orang-orang lebih tertarik untuk berinteraksi dengan orang yang optimis dan solutif. Kedua, mencari perhatian berlebihan. Dulu, saya sering berusaha menjadi pusat perhatian dalam setiap percakapan, bahkan terkadang memotong pembicaraan orang lain. Saya berpikir dengan begitu, orang akan terkesan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang merasa jengkel dan menjauhi saya. Usaha keras untuk menarik perhatian seringkali dianggap sebagai bentuk ketidakamanan, bukan kepercayaan diri. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin tidak datang dari pengakuan eksternal, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis bahwa kita tidak boleh terlalu peduli pada pendapat orang lain. Jika kita terlalu bergantung pada perhatian orang lain, kita akan rentan terhadap kekecewaan dan kehilangan kendali atas diri sendiri. Fokuslah pada pengembangan diri dan kontribusi positif kepada orang lain, bukan pada validasi eksternal. Ketiga, merendahkan orang lain untuk meninggikan diri sendiri. Dulu, saya sering membandingkan diri saya dengan orang lain dan berbicara buruk tentang mereka. Saya berpikir dengan begitu, saya akan terlihat lebih baik. Namun, kenyataannya, tindakan itu justru merusak reputasi saya. Orang-orang melihat saya sebagai pribadi yang iri dan tidak aman. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain adalah racun bagi jiwa. Setiap orang memiliki perjalanan dan keunikannya masing-masing. Alih-alih membandingkan, jadikan kesuksesan orang lain sebagai inspirasi. Hargai prestasi mereka dan belajarlah dari mereka. Dengan begitu, kita bisa termotivasi untuk berkembang tanpa perlu merendahkan orang lain. Ingatlah, kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain akan mempermudah hidup dan menciptakan hubungan yang lebih sehat. Keempat, berbohong atau melebih-lebihkan. Dulu, saya sering melebih-lebihkan pencapaian saya atau mengubah sedikit cerita agar tampak lebih menarik. Namun, lambat laun, saya menyadari bahwa orang-orang di sekitar saya kehilangan rasa hormat. Kepercayaan mereka terhadap saya berkurang. Meskipun mungkin tidak selalu ada bukti langsung, orang bisa merasakan ketika seseorang tidak sepenuhnya jujur. Filsafat Stoik sangat menekankan pentingnya kejujuran. Kejujuran adalah fondasi dari segala sesuatu yang baik dalam hidup, terutama dalam hubungan dengan orang lain. Ketika kita jujur, orang-orang merasa nyaman dengan kita. Mereka tidak perlu meragukan kata-kata kita, dan ini menciptakan hubungan yang kuat dan saling menghormati. Bagi para Stoik, hidup dalam kebenaran adalah salah satu cara untuk mencapai eudaimonia, yaitu kehidupan yang baik dan bermakna. Kejujuran kita tidak hanya membangun rasa hormat dari orang lain, tetapi juga integritas diri. Kelima, menghindar dari tanggung jawab.
Filsafat Stoik mengajarkan bahwa menjadi manusia yang kuat dan bijaksana berarti menerima tanggung jawab atas tindakan kita. Dulu, ketika saya melakukan kesalahan, alih-alih mengakuinya, saya mencoba mencari alasan dan menyalahkan keadaan eksternal. Namun, tindakan ini justru membuat saya kehilangan rasa hormat orang lain. Mereka melihat saya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan adalah tanda kematangan emosional dan kekuatan batin. Orang lain akan lebih menghormati kita ketika kita berani bertanggung jawab atas tindakan kita. Keenam, tidak menghargai waktu orang lain. Dulu, saya sering tidak peduli dengan waktu orang lain. Saya sering terlambat atau membatalkan janji secara tiba-tiba. Saya berasalan dengan lalu lintas macet atau hal-hal sepele lainnya. Namun, saya tahu bahwa saya bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Tindakan ini menunjukkan bahwa saya tidak menghargai waktu dan upaya orang lain. Ketika kita tidak menghargai waktu orang lain, kita secara tidak langsung merendahkan mereka. Dari pengalaman ini, saya belajar untuk menepati janji dan menghargai waktu orang lain. Ketika kita menghargai waktu mereka, mereka pun akan menghargai kita. Ketujuh, kurang percaya diri dan selalu mencari validasi. Orang yang terus-menerus mencari validasi dari orang lain seringkali terlihat tidak aman dan kurang percaya diri. Mereka bergantung pada pendapat orang lain untuk merasa berharga. Para Stoik mengajarkan bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, tetapi oleh karakter dan tindakan kita. Fokuslah pada pengembangan diri, hidup sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dan berikan kontribusi positif kepada dunia. Dengan begitu, kepercayaan diri akan tumbuh dari dalam dan kita tidak perlu lagi mencari validasi dari luar. Itulah 7 kebiasaan yang perlu dihindari agar orang lain tidak merendahkanmu, ditinjau dari perspektif Stoik. Ingatlah, perubahan dimulai dari diri sendiri. Dengan meningkatkan kesadaran diri dan menerapkan prinsip-prinsip Stoik, kita dapat membangun karakter yang kuat, dihormati, dan disegani. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Tetaplah bijaksana, para Stoik.